Selamat datang kembali di channel Metamorfosa. Tempat kita belajar bersama seputar kerajaan sorga dan kebenarannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjut, silahkan teman-teman like, subscribe dan bagikan agar semakin banyak orang yang gemar belajar. Terima kasih. Firman Tuhan yang berisi, carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya, adalah perintah, bukan undangan. Apa bedanya perintah dengan undangan? Ini, perintah harus dilaksanakan, jika tidak dilaksanakan berarti melawan, membangkang atau memberontak. Sedangkan undangan, bisa dikerjakan, bisa tidak. Kita bisa memilih, jika Anda mendapat undangan dan Anda tidak memenuhinya, itu bukan pelanggaran, dan bukan dosa. Tapi kalau Anda mengabaikan perintah Tuhan, Anda berdosa dan upah dosa adalah maut. Agaknya Anda berpikir bahwa tidak mencari kerajaan dan kebenarannya, tidak apa-apa, yang penting hidup baik-baik. Tidak mengganggu orang lain, Anda salah. Tuhan tidak pernah mendesain anak-anaknya sekedar baik-baik saja, seperti anak sulung dalam perumpamaan anak yang hilang itu. Menjadi baik-baik bukan tujuan, tetapi Dia menginginkan warga kerajaannya menggunakan otoritas kerajaan sorga untuk membesarkan kerajaan dan kebenarannya di bumi. Anak-anaknya juga adalah duta besar kerajaan sorga di bumi. Tugas duta besar adalah mengusahakan kepentingan pemerintahnya di negara tempat dia bertugas, bukan sekedar baik-baik dengan tidak mengganggu warga negara tempat bertugas. Karena satu-satunya yang terpenting dan terutama bagi Tuhan adalah kerajaan dan kebenarannya. Tidak ada yang lain. Sebagai anak-anak kerajaan, sikap hati kita adalah, apa yang terpenting bagi Tuhan, itu juga harus menjadi yang terpenting bagi kita. Tuhan, Raja segala raja memerintahkan kita anak-anaknya untuk mencari kerajaan dan kebenarannya. Apa artinya mencari? Mencari artinya mengejar dengan serius. Anda tidak bisa mencari kerajaan Tuhan hanya dengan upaya sekedar atau ala kadarnya. Tuhan sungguh-sungguh mencari orang-orang yang serius. Karena kerajaan dan kebenarannya bukan barang murahan. Misalnya membaca firman hanya sambil lalu, atau sekali seminggu. Atau hadir di pertemuan ibadah sambil sibuk main handphone. Kedua, mencari artinya mempelajari. Pelajari kerajaan dan kebenarannya dengan sungguh-sungguh. Pelajari semua perintahnya, budayanya, hukumnya. Pelajari apa yang menjadi hak dan kewajiban warga kerajaan sorga. Pelajari apa bedanya kerajaan dan demokrasi. Pelajari apa bedanya raja dengan presiden atau perdana menteri. Semua negara punya undang-undang dan hukum. Semua harus mengerti dan mentaati undang-undang dan hukum tersebut. Jika dilanggar, aparatur penegak hukum akan menindaknya. Demikian sebaliknya, setiap warga negara mempunyai hak. Warga negara yang cerdas harus mempelajari apa haknya. Jika tidak tahu haknya, dia bisa menderita. Misalnya, di negara Indonesia ada bantuan sosial, atau lowongan menjadi PNS. Nah, meskipun setiap warga negara punya hak, Anda harus mencari informasi bagaimana prosedur mendapatkan hak itu. Anda harus mendapatkannya dari sumber yang benar-benar valid. Dan jika Anda tidak menemukannya, Anda tidak akan mendapat hak Anda. Karena hak itu tidak mendatangi Anda, sementara Anda bermalas-malasan. Disinilah sering terjadi, warga kerajaannya hidup menderita, melarat dan stres, frustrasi dan bahkan ada yang bunuh diri. Bukan karena Tuhan tidak peduli, Andalah yang lamban, malas dan tidak antusias mengerti dan menemukan hak-hak warga kerajaan. Anak-anak kerajaan harus berkarakter dan bermindset kerajaan. Bukan bermindset pengemis, yang lamban, yang hanya menunggu belas kasihan. Tuhan memang Maha Kasih, namun Dia menginginkan anak-anak kerajaan yang hidup bergairah, rajin, proaktif dan dinamis. Hidup penuh sukacita, hidup penuh energi menggunakan haknya untuk menaklukkan dunia ini bagi kerajaannya. Mempelajarinya juga berarti mempraktekkannya, bukan
bukan hanya memahami di dalam pikiran, tetapi juga mewujud nyatakannya di dalam tindakan nyata setiap hari. Belajar dari kekecewaan, belajar dari penderitaan, belajar dari kegagalan, belajar dari kesulitan. Pendeknya semua apapun yang menimpa kita, baik suka maupun duka, harus menjadi pembelajaran untuk mengerti dan menegakkan kerajaan dan kebenarannya. Tidak ada cerita, anak kerajaan bebas dari